Bayu Samudro sudah tinggal di Katemenggungan. Itu artinya Bayu telah pulang ke rumahnya sendiri. Ini sebuah awal permulaan yang menggembirakan. Terima kasih Koco Benggolo. Kamu boleh istirahat. Pamit mundur. Nyi Ratu. Ada apa Cundumani? Apakah ada sesuatu di balik kabar gembira ini? Sehingga tidak tersirat bias kegembiraan sedikit pun pada Nyi Ratu. Seperti sudah aku katakan, akan ada sesuatu yang terjadi setelah Bayu Samudro tiba di Katemenggungan. Di Katemenggungan, setelah kekacauan yang hampir menghancurkan wilayah tersebut mereda berkat keberanian Sang Bayu Samudro, yang menggagalkan rencana para penjahat, suasana perlahan kembali tenang. Namun, meski penyelamatan itu luar biasa, Ratu Kidul hanya mengamati dari kejauhan, memberikan peringatan kepada Sang Tapak Dento yang hendak turut campur. Ratu memilih hanya turun tangan bila situasi benar-benar genting, menjaga keseimbangan alam yang ia pelihara. Nyi Ratu, mohon beribu ampun Nyi Ratu. Hamba siap menerima hukuman apa saja Nyi Ratu. Kalian benar-benar tidak tahu siapa maling Aguna yang bisa masuk ke kamar ini. Mohon ampun Nyi Ratu. Sungguh, hamba tidak tahu Nyi Ratu. Cepat bagus, tinggalkan tempat ini. Terima kasih, Nyi Ratu. Ratu Kidul. Tidak kusangka sampai sejauh ini. Di Kedaton Selolumutan, Nyi Brangah dikejutkan oleh pengkhianatan tak terduga. Dayang setianya dihukum berat setelah Seturo Dipo berhasil melarikan diri dari ikatan magisnya. Melalui kekuatan batinnya yang luar biasa, Nyi Brangah menyaksikan kejadian itu layaknya live streaming, terkejut saat mengetahui Ratu Kidul lah yang diam-diam membebaskan Seturo Dipo. Dalam sekejap, Seturo Dipo menghilang tanpa jejak. Kenapa Nyi Brangah membatalkan penyerangan? Kenapa harus mundur? Dan siapa Bayu Samudro itu? Sehingga Nyi Brangah membatalkan penyerangan dan bisa lunak kepadanya. Yang ku dengar, Bayu Samudro disebut-sebut sebagai lelanang yang kedaton Brangah. Galangan yang kedaton Nyi Brangah. Ya, itu yang dikatakan Nyi Brangah. Itu berarti Nyi Brangah jatuh cinta pada Bayu Samudro. Nyi Brangah ingin Bayu Samudro menjadi suaminya. Menjadi lelanang yang kedaton Nyi Brangah yang tidak punya lelaki itu. Seto Satrio, tahan bicaramu. Jangan marah. Raden tidak berhak marah pada Ratu Pengikat. Raden tidak boleh cemburu. Saya marah bukan karena cemburu. Saya marah karena apa yang saya inginkan tidak tercapai. Di sisi lain, Seto Satrio mendengar kabar yang tak diinginkannya dari Nyi Wingit. Sang Nyi memberitahukan bahwa seharusnya ia menyerang Katemenggungan, serta mengungkap bahwa Bayu Samudro adalah lalanang kedaton. Mendengar hal ini, Seto Satrio meradang, memanggil nama-nama buaya sebagai simbol kemarahan dan pengkhianatan terhadap Nyi Brangah. Meski mengetahui bahwa amarah Seto Satrio membara, Nyi Brangah menyadari bahwa cinta seringkali tersesat di belantara kesalahpahaman yang rumit. Bagaimana kalau kamu menjadi aku? Tidak, Seto Satrio. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku harus berhadapan dengannya sebagai musuh. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Seto Satrio. Kamu pengkhianat, Nyi Brangah. Kamu pengkhianat. Sudah, Raden. Sudah. Bagaimana nanti kalau Nyi Brangah mendengar? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya sangat
kemungkinan untuk kembali ke Katumenggungan. Tidak marah kalau ternyata jawabannya kurang menyenangkan? Tidak. Ketika semedi, aku melihat apa yang terjadi nanti, dan jawabannya cukup mengejutkan. Apa itu? Raden Sombo tidak akan pernah masuk ke Katumenggungan lagi. Tidak. Tidak. Sementara itu, Nyi Grinsing sibuk merawat Raden Sombo yang terluka. Ia mulai merasa cemas akan nasib sang Raden, terutama setelah mendengar bahwa tak ada lagi tempat bagi mereka di Kakutemenggungan. Dengan tekad baja, Raden Sombo berjanji merebut kembali tahta Tumenggung, namun menyadari kekuatannya masih jauh dari cukup. Dari kejauhan, Ratu Kidul mengamati dengan penuh perhatian, tanpa mengintervensi nasib sang Raden. Aku harus rebut kembali keris itu, Bu. Aku yang harus menjadi kursi Katumenggungan, Bu. Masih lama, Raden. Kamu belum kuat. Tapi aku harus kembali ke sana, Bu. Harus kembali ke sana, Bu. Aku berharap apa yang dikatakan Grinsing itu benar. Raden Sombo tidak akan menjadi tumenggung seperti apa yang dia inginkan. Itu karena Raden Bayu Samudro yang akan jumeneng menjadi seorang tumenggung, Kanjeng Ratu. Kita hanya bisa berharap itu bisa terjadi, tapi Bayu Samudro sendirilah yang akan jadi penentunya. Sekiranya bukan Raden Bayu Samudro, lalu siapa, Kanjeng Ratu? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau Bayu Samudro atau Raden Sombo tidak jadi temenggung, bagaimana dengan Raden Seto Satrio, Kanjeng Ratu? Seto Satrio sudah salah langkah. Salah langkah yang dimulai oleh Niwingit neneknya sendiri. Dan Seto Satrio pun setuju menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maksud Kanjeng Ratu? Karena hubungan antara Seto Satrio dengan Nyi Branga? Iya. Tapi semua itu karena keras kepala Niwingit yang susah diredakan. Perlihatkan apa yang terjadi di bisikan. Baik, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir, Raden. Jangan khawatir. Aku akan ke Katumenggungan. Akulah yang akan menghadapi Bayu Samudro. Akulah yang akan merebut keris pusaka dan kursi Katumenggungan. Doakan aku berhasil. Tapi Ibu... Sudah, biar ia turuti kemauan kerasnya. Tapi... Sudah, Winit memang begitu. Dia selalu menuruti keinginannya. Duka mendalam menyelimuti Dewi Ayu Sekarsari atas kematian Tumenggung Cokro Nanggolo. Rasa kehilangannya menarik perhatian Nyi Wingit, yang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Dewi Ayu bertekad merebut tahta Tumenggung dan menyerahkannya pada cucunya, Seto Satrio. Dalam wujud Nyi Birah, ia mencoba menghabisi nyawa Bayu Samudro, namun gagal. Sang Bayu Samudro dengan cekatan melawan, membalikkan keadaan. Aksi ini tak luput dari teguran keras Nyi Gendeng Permoni, yang marah besar terhadap Nyi Wingit karena kesembronoannya.
Ratu. Ampuni saya. Kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Bayu Samudro adalah bayi yang ada di perut Ayu Skarsari. Aku sudah katakan itu berkali-kali. Saya tidak mengerti. Dia sudah menjalani kutub pertama. Dia telah membunuh bapaknya sendiri. Saya tetap tidak mengerti, Nyi Ratu. Dan kini kutub kedua sedang berjalan. Katumenggungan menjadi kacau sepeninggal Cokronenggolo. Saya tetap tidak mengerti. Sekarang ini tinggal kita tunggu kutub yang ketiga. Bayu Samudro akan ini ibunya sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tetap tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin bayi yang dikutuk itu menjadi Bayu Samudro yang sudah sebesar itu, yang sudah sedewasa itu? Kamu ini benar-benar. Rohmu sudah menyatu dengan gaib. Kamu sendiri telah menjadi setengah siluman. Tapi kamu tetap tidak mengerti kalau di alam gaib semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Lapor kalau ingin sekolah pembuktian. Baik, Nyi Ratu. Cokronanggolo tewas sebelum sampai ke Mangir. Kasihan Daud Sinuwun. Kalian sudah mendengar sendiri berita yang mengejutkan dari Cokronanggalan. Kasihan Daud Sinuwun. Cokronanggolo tewas karena sesuatu. Bukan karena negara, apalagi Mataram. Tapi hanya karena dendam pribadi antara dia dan saudara seperguruannya. Dengar keputusanku. Hapus nama Cokronanggolo baik dalam ingatan maupun dalam catatan. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Dan siapapun penggantinya harus diuji kesetiaannya kepada Mataram. Dan kalau tidak, Cokronanggalan harus di bumi hanguskan. Pemanjur Mertani. Sendikodawu Sinuwun. Kita kembali ke masalah Kelilip Mangir. Mungkin kekalahan kita hanya sebuah peringatan agar kita tidak mengerahkan prajurit seluruhnya ke Mangir. Kita harus mencari jalan lain. Saya juga sedang berpikir ke arah sana, Sinuwun. Bagaimana? Untuk betul-betul bisa mengalahkan Ki Ageng Mangir, kita harus tahu persis kekuatan Ki Ageng. Kita harus tahu persis pusaka apa yang membuat ia bisa menjadi begitu kuat. Jimat atau pegangan apa yang membuat Ki Ageng Mangir menjadi begitu sakti mandraguna. Ya, untuk itu kita harus masuk ke dalam perdikannya. Kita harus masuk dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Narang Tayub. Tayub? Iya. Konon Ki Ageng Mangir sangat senang dengan Tayub, Sinuwun. Apa salahnya kita masuk dengan cara itu? Tayub berarti ledek. Berarti kita butuh penari. Niaganya, para penabuh gamelannya, adalah para senopati Sinuwun. Saya sendiri. Di Mataram, Panembahan Senopati dilanda kemarahan saat mendengar kematian Tumenggung Cokronanggolo. Bukan karena gugur di medan tugas, melainkan akibat perseteruan dengan saudara seperguruannya yang berujung pada pembalasan dendam. Dengan amarah membara, Panembahan Senopati memutuskan menghapus nama Cokronanggolo dari sejarah Mataram. Namun, kebutuhannya untuk mengalahkan Mangir tak surut. Salah satu penasihatnya mengusulkan taktik lain, yaitu memanfaatkan pesona Putri Pembayun untuk menarik perhatian Mangir yang dikenal gemar menonton tarian. Ratu Kidul, yang diam-diam menyaksikan segala peristiwa ini, memilih untuk tidak turut campur. Ia paham bahwa takdir harus berjalan seperti seharusnya, tanpa intervensi ilahiyah yang dapat mengubah jalannya sejarah. Saya pikir, kalau menugaskan saya dan bala tentara lapor, Ki Ageng Mangir akan bisa saya hadapkan ke Mataram sebagai tawanan. Tapak Dento, kalau kita ikut campur,
maka sejarah tentang Mangir yang sudah digariskan oleh perjalanan sejarah menjadi tak terukir. Dan satu hal lagi, Tapak Dinto, kalau kita ikut campur, maka kisah cinta penari Tayu Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir jadi tak tergelar. Jadi? Biarlah sejarah berjalan seperti apa yang sudah tertulis. Kanjeng Ratu, ada apa Cundemani? Kanjeng Ratu tadi menyebut-nyebut akan tergelarnya kisah cinta antara Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Iya, kenapa? Akan terikatkah mereka menjadi suami istri, Kanjeng Ratu? Cundemani, bersabarlah. Biarkan cerita berjalan. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Baik, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, apa yang bisa kamu perlihatkan kepadaku? Ada sesuatu, Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Senopati Tapak Bento, Nyi Ratu. Semua yang tidak bisa diajak baik, lebih baik dimusnahkan, Nyi Ratu. Sudah berkali-kali aku katakan, Laut Kidul tidak akan memerangi siapapun juga. Hah, itu omong kosong Ratu Kidul saja. Memang benar, sampai hari ini Ratu Kidul tidak menyerang siapapun juga. Tetapi mencuri batu Torodipo, ikut campur urusan dalam negeri kita, apa itu bisa dibenarkan? Apa itu bukan termasuk penyerangan? Aku tidak mencuri Bagus Torodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Saya kira Nyi Brangah perlu diberi pelajaran, Nyi Ratu. Dengan bisa diambilnya Bagus Torodipo, seharusnya dia sadar. Dan dia tidak perlu lagi mengganggu apa yang ada hubungannya dengan Segoro Kidul. Baik, baik Ratu Kidul. Bagus Torodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro akan dan pasti jadi milikku.